Saya nggak mau lihat yang PPT-nya itu full text. Kalau sampai ada yang isinya teks semua, udah pasti saya cut dan saya nggak akan kasih nilai. Kebiasaan tahu mahasiswa, kalau presentasi itu nunduk mulu, kebanyakan baca teks. Selesai jadwal ya. Hari ini presentasi. Mana PJ-nya? Saya, Pak. Mana? Mana apanya, Pak? Saya udah ngasih tahu dia dari seminggu yang lalu loh, buat ngeprint daftar kelompok. Masa gitu aja lupa? Beliau pikir tugas gua di dunia ini cuma ngurusin matkul dia doang kali. Belum saya print, Pak. Hah? Kok belum di print? Kenapa? Lupa. Kamu disuruh gitu aja masih nggak becus. Kamu mau ya saya pecat? Pecat aja, Kak. Kalau bisa di website. Tapi emang ada apa yang mau ganti jadi PJ? Ya enggak lah. Ah, Allah. Lagian siapa suruh jadi PJ? Ngomong aja gua. Ya, karena PJ kalian belum nge-print out daftar kelompoknya, jadi hari ini presentasinya saya panggil secara acak ya. Semoga aja sih bukan kelompok gue yang pertama dipanggil nanti ya. Oh iya ya, saya nggak mau lihat yang PPT-nya itu full text. Kalau sampai ada yang isinya teks semua, udah pasti saya cut dan saya nggak akan kasih nilai. Kamu ini gimana sih? Ini kita teks semua. Jujur, kita baru kopas-kopas doang materi dari ChatGPT. Belum sempat merangkum. Ya, kelompoknya Dira silakan maju duluan. Ih, PPT kalian cute banget sih. Ada boneka-bonekanya gitu. Nah, bagus kan? Itu gue yang milih template-nya. Bagus sih PPT-nya. Tapi presentasinya enggak ah. Bosen saya dengerinnya. Kebiasaan tahu mahasiswa, kalau presentasi itu nunduk mulu. Kebanyakan baca teks. Dalam lingkup komunikasi, agensi iklan bukan sekadar menjual ruang publikasi, tapi juga mengelola reputasi dan persepsi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Sampai mau nanya, San. Apaan sih lu? Gue duluan yang nanya, enak aja, San. Lumayan gercep. Biasanya nih kelas pasif banget kalau disuruh nanya. Karena di era digitalisasi ini, tendensi perikanan itu sangat dibutuhkan gitu kan untuk para pembisnis awam. Apalagi mereka yang baru memulai bisnis. Karena strategi komunikasi yang ingin mereka sampaikan itu harus disampaikan. Jadi loyalitas pelanggan dan meningkatkan konversi penjualan jadi ide yang bagus buat bisnis yang kita bangun ini. Gimana suara Feby? Terjawab? Oke, mantap. Terima kasih, Kemal. Tumben lancar jawabnya. Biasanya kalian harus dicecer dulu nih kalau mau tanya jawab. Sebenarnya sih, itu pertanyaan udah gue bagiin ke anak kelas sebelum presentasi tadi. Dan gue bisa ngapalin jawaban dalam waktu 1 jam doang. Hebat kan? Oke. Kalau begitu giliran saya ya yang nanya. Wah, ini mah udah di luar rencana. Matilah kita. Di PPT kalian ini, kenapa bahasa asing nggak di italik? Kalian itu lagi belajar ilmu komunikasi loh. Seharusnya kalian tahu kalau bahasa asing itu dimiringin. Ngerti nggak? Semudah itu loh. Ya, kita tahu sih sebenarnya. Cuma ya mau gimana lagi? Boro-boro mikirin EYD. Orang presentasi aja tuh, PPT-nya baru kita kerjain sebelum mulai kelas. Sebagai PJ, gue cuma mau ngasih saran. Kalau jawab pertanyaan beliau, jangan terlalu jujur, tapi jangan bohong juga. Ya jawab apa kek yang sekiranya nggak bikin beliau marah. Apa ya? Lu pada lapar gak sih? Halo. Ini saya ngomong sama hantu kah? Ini kelompok ada manusianya nggak sih? Dari tadi saya tanyain, diem aja. Karena kami pikir kalau hanya PPT nggak perlu penulisan yang akurat, Pak. Kan per slide-nya akan kami jelaskan nanti. Kok kamu malah bikin aturan sendiri sih? Dah, males saya kalau kayak gini. Kalau kalian bikin aturan sendiri kayak gini.
Kalian tuh presentasi kayak gini aja lama banget tuh. Sebenarnya masih ada sih 20 menit lagi. Cukup untuk satu kelompok presentasi lagi. Tapi kalau kayak gini, udahlah, saya malas. Saya juga yakin kelompok yang lain presentasinya bakal kayak gini. Kebanyakan baca, kebanyakan lihat HP, kebanyakan mikir. Udahlah, kita udahin aja pertemuan kali ini. Buat kelompok yang belum, terserah kalian ya. Mau dibikin video, mau di live Jimmy kek, mau diedit satu-satu, terserah. Yang penting kumpulin ke PJ. Ya, saya pamit. Udah kan ya? Udah lah, gue bikin nasi padang.